Hari ini di Jalan ke Surau, Islam menata sikapku terhadap saudara. Maka tidak pantas bagi seorang yang mengaku beriman, akan tetapi ada rasa ketidaksukaan, kebencian, rasa ketidaksenangan ketika dia melihat saudaranya mendapatkan kebaikan. Akhlak selanjutnya yang mesti kita miliki, hendaknya kita memperlakukan saudara kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Maka tidak pantas bagi seorang muslim dia berbuat zalim, aniaya terhadap saudaranya sebagaimana dia tidak ingin dizalimi dan tidak ingin dianiaya. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Gizi Bubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمات نورا وأشهد أن محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berharga ini kita akan mengambil sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar tausiah bagi kita semua. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini bisa kita ambil beberapa ibrah dan mau'izah. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita semua betapa syariat Islam ini sangat menginginkan agar kita kaum muslimin bisa hidup dalam kelompok masyarakat yang aman, nyaman, tentram, saling menghargai, penuh cinta dan kasih sayang. Di dalam buku Al-Wafi, karangan Ad-Doktor Mustafa Al-Bugha, beliau menjelaskan bahwasanya kehidupan masyarakat seperti itu, yang aman, nyaman, tentram, saling menghargai, penuh cinta dan kasih sayang, tidak akan pernah tercipta, tidak akan pernah terrealisasikan kecuali jika masing-masing individu yang ada dalam masyarakat tersebut menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Mari kita renungkan kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati. Apakah mungkin kita bisa hidup dalam kelompok masyarakat yang aman, nyaman, tentram, padahal kita masing-masing individu yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut selalu berbuat zalim, selalu berbuat aniaya terhadap saudara kita? Apakah mungkin kita akan bisa hidup dalam kelompok masyarakat yang saling menghargai, sedangkan masing-masing individu yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut perkataannya, perbuatannya selalu merendahkan dan menghinakan saudaranya yang lain? Apakah mungkin kita bisa hidup dalam kelompok masyarakat yang penuh cinta dan kasih sayang, sedangkan masing-masing individu yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan saudaranya yang lain? Tentu akan sangat sulit tercipta
kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, saling menghargai, penuh cinta dan kasih sayang jika kita tidak menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan tersebut untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, butiran hikmah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita sikap yang mesti kita miliki terhadap saudara kita. Apa itu? Yang pertama, hendaknya dari hati kita yang paling dalam kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan tersebut untuk diri kita sendiri. Kemudian kita doakan agar kebaikan tersebut selalu menyertai saudara kita tersebut. Maka tidak pantas bagi seorang yang mengaku beriman, akan tetapi ada rasa ketidaksukaan, kebencian, rasa ketidaksenangan ketika dia melihat saudaranya mendapatkan kebaikan. Akhlak selanjutnya yang mesti kita miliki, hendaknya kita memperlakukan saudara kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Maka tidak pantas bagi seorang muslim dia berbuat zalim, aniaya terhadap saudaranya sebagaimana dia tidak ingin dizalimi dan tidak ingin dianiaya. Kaum muslimin, pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, salah satu karakteristik dari keimanan manusia adalah yazid wa yanqus. Kadang-kadang dia bertambah dan kadang-kadang dia berkurang. Dan jika kita mendapati hati kita tidak merasa senang dengan kebaikan yang didapatkan oleh saudara kita, atau kita mendapati diri kita melaksanakan kezaliman terhadap tetangga atau saudara kita, maka itu merupakan sebuah tanda bahwasanya keimanan yang ada dalam diri kita dalam keadaan yang berkurang. Maka mari kita berusaha untuk meningkatkan keimanan tersebut dengan selalu melaksanakan ketaatan. Terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Tentu ketaatan yang kita lakukan mesti diiringi dengan kebugaran fisik kita. Maka salah satu bentuk ikhtiar kita demi menjaga kebugaran fisik kita, mari selalu kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang mana beliau berbuka dan sahur dengan kurma. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ana pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian ada ketidakpantasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Jalan ke Surau, Islam menata sikapku terhadap saudara. Maka tidak pantas bagi seorang yang mengaku beriman, akan tetapi ada rasa ketidaksukaan, kebencian, rasa ketidaksenangan ketika dia melihat saudaranya mendapatkan kebaikan. Akhlak selanjutnya yang mesti kita miliki, hendaknya kita memperlakukan saudara kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Maka tidak pantas bagi seorang muslim dia berbuat zalim, aniaya terhadap saudaranya sebagaimana dia tidak ingin dizalimi dan tidak ingin dianiaya. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Gizi Pupin.